Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah Perang dan Damai, yang dimana kami kali ini mengambil topik mengenai strategi perang. Dan berikut adalah anggota kelompok kami, saya Wisal Habibi, lalu dilanjutkan oleh rekan kami Hadian Atta, Rafael William Gideon Sinaga, dan juga yang terakhir ada Ganes Ahmad Nurzaki. Serta berikut ini disertai dengan NPM kami masing-masing. Pembahasan kami dilanjutkan oleh penayangan video dalam bentuk pengenalan akan pembahasan topik kami. Dan juga pembahasan-pembahasan yang lainnya dapat dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Pembahasan akan penayangan video dilanjutkan oleh slide berikut ini. Sebelum kami mempresentasikan, kami sendiri telah membuat sebuah video pengenalan dari topik presentasi kami. Oke, kita mulai dengan masa kuno. Jadi, perang era kuno adalah era pertama di mana negara, kerajaan, atau kekaisaran besar membentuk pasukan besar yang terorganisasi. Pasukan kuno biasanya terdiri dari dua jenis pasukan, pasukan jarak jauh, ranged, dan pasukan jarak dekat, shock. Tujuan perang di masa kuno adalah untuk menaklukkan musuh dan mengeksploitasi kekayaan mereka. Tidak ada aturan perang atau aturan keterlibatan, rules of engagement selama era ini. Jadi pasukan pada dasarnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan.
Barang-barang dari hasil rampasan dianggap imbalan atau hadiah bagi prajurit yang berperang. Lokasi dan waktu pertempuran biasanya direncanakan terlebih dahulu oleh pasukan yang berperang. Karena banyak pertempuran yang dilakukan dari jarak dekat, pasukan memiliki formasi. Contohnya dengan prajurit Yunani, hoplites adalah formasi phalanx. Sedangkan prajurit Romawi memiliki formasi testudo. Formasi phalanx adalah formasi kotak di mana pasukan akan berkumpul rapat dan mengarahkan tombak panjang ke depan dan ke atas. Kelemahan formasi ini adalah bagian samping dan belakang, sehingga dapat dikalahkan menggunakan taktik yang disebut pincer movement. Dalam gerakan pincer, ketika musuh bergerak maju, pusat tengah pasukan kita mundur, sementara sisi pasukan kita mencoba mengepung formasi mereka. Taktik ini sulit dilakukan, jadi contoh yang berhasil menjadi terkenal dengan jenderal seperti Alexander Agung, Hannibal Barca, dan Khalid ibn al-Walid. Pasukan negara-negara berbeda biasanya memiliki senjata yang serupa atau mirip dengan nama yang berbeda, seperti tombak, tombak panjang, dan pedang pendek. Di Kekaisaran Romawi, pedang pendek disebut gladius, dan tombak panjang disebut pilum. Dengan unit jarak jauh, mereka menggunakan busur, tetapi terkadang juga beberapa pasukan akan menggunakan ketapel. Chariot atau kereta perang sangat penting bagi tentara kuno, dan biasanya digunakan oleh para komandan. Kereta perang dapat digunakan untuk menabrak pasukan musuh, atau membantu unit jarak jauh berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat mengepung kota, kereta perang dapat digunakan sebagai unit patroli, mempertahankan sisi samping tentara yang mengepung. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan strategi perang pada masa pertengahan, yang dimana dapat dimulai pada pembahasan mengenai levy and knights. Pada pembahasan ini merupakan ciri dari era feudal, yang mana dapat dijelaskan bahwa penarikan anggota bersenjata yang dimulai pada levy berupa rekrutan militer atau yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Sedangkan knights merupakan rekrutan militer yang berasal dari kalangan bangsawan yang memang dari awalnya berperan sebagai ksatria perang. Selanjutnya, mengenai persenjataan, pada masa ini sudah terdapat perkembangan adanya persenjataan berupa crossbow atau panah yang diakumulasi dengan teknik menembak, sehingga menghasilkan jangkauan yang lebih jauh dan mengefisiensikan tenaga serta dengan tetap diikuti pada perkembangan persenjataan berupa pedang, yang mana dalam dua hal itu menjadi persenjataan utama pada masa pertengahan ini. Lalu yang terakhir dalam pembahasan perkembangan strategi perang pada masa pertengahan, terdapat perkembangan teknologi berhulu ledak atau berbentuk bubuk ledak, yang mana pada era ini ditemukan dan dikembangannya bubuk mesiu yang menjadi acuan teknologi perang berkonsep ledakan, yang mana menjadi cikal bakal perubahan pada sistem perang di masa depan yang digunakan dalam bentuk petard maupun fire lanes. Oke, kita sekarang masuk kepada era Renaissance. Bayonet, sebuah alat yang dapat menjadikan senapan sebuah tombak. Tentu saja permisa. Bayonet merupakan alat yang mengembangkan pertempuran secara besar. Dengan sebelumnya, formasi itu dibikin seribet mungkin, yakni pike and shot, yang membagi prajurit menjadi dua, yaitu pikemen, yaitu pasukan tombak, dan shot, maksudnya masketir, yakni pasukan yang memegang senapan dan menembak musuh, yang tentu saja memakan 2 kali lebih banyak prajurit untuk satu kegunaan, yaitu kegunaan melee dan kegunaan jarak jauh. Dengan adanya bayonet, jumlah pasukan bisa dikurangi menjadi setengahnya, dan kegunaan mereka juga menjadi versatile dengan kegunaan yang dua, yaitu untuk menusuk atau melee dan juga menembak atau jarak jauh. Bayonet sendiri berkembang dari yang semula dipasang di dalam laras, seperti plug bayonet kita sebut. Dan dengan bayonet jenis ini, tentu saja prajurit tidak bisa menembakkan musket dan hanya digunakan untuk meng-charge musuh atau menyerang. Akan tetapi, hal itu berubah setelah ditemukannya soket bayonet di Prancis, yang menggunakan sistem mekanisme. Soket bayonet ini dimasukkan ke dalam soketnya. Maksudnya larasnya itu dijadikan sebuah soket dan dikaitkan ke sebuah ganjelan dari senapan tersebut. Kita namain bayonet lug. Jadinya pasukan sudah bisa menembak walaupun telah memasang bayonet. Lepas dari bayonet pun tentu saja terbentuk beberapa taktik-taktik, seperti taktik line battle yang mengutamakan pasukannya sendiri untuk membentuk garis, dan juga square formation, yaitu pasukan-pasukan membentuk sebuah formasi kotak yang digunakan untuk melawan kavaleri musuh. Dan tentu saja taktik-taktik ini berkembang dan
turut berkontribusi dalam mengubah strategi peperangan yang sebelumnya menggunakan sistem. Kita bisa mengetahui bahwa pitch battle, pike and shot, phalanx yang sebelumnya terlalu tidak efisien ya. Mungkin kalau misalnya prajurit menggunakan formasi phalanx untuk masa-masa modern atau abad ke-19, mungkin saja pasukan-pasukan tersebut akan hancur dengan adanya penembak-penembak seperti musket atau mungkin selain musketeer ya rifleman pada zaman Napoleon. Setelah itu pun kita masuk ke era Victorian. Artileri juga turut berperan dengan artileri sendiri yang berkembang dari round shot atau peluru padat berisi timah atau batu semacamnya, dan juga canister shot yang berupa ribuan batuan kecil atau timah-timah kecil yang di packing sedemikian mungkin seperti sistem shotgun yang bisa menyebar setelah ditembak untuk melawan infanteri dan kavaleri umumnya. Artileri sendiri merupakan sebuah hal yang krusial dalam pertempuran. Sebab jika kita bisa lihat pada masa-masa sebelumnya, Napoleon memenangkan pertempuran dengan artileri utamanya untuk memberikan rasa takut dan juga korban yang lebih besar dibandingkan volley fire dari musket tersebut. Lalu artileri ini juga berkembang seiring dengan perkembangan senjata kecil, yakni breech loading mechanism atau pengisian yang dilakukan dari belakang senapan. Kayak misalnya senapan rolling block atau juga senapan Dreyse yang merupakan needle gun. Maksudnya jadi kayak senapan tersebut diisi dari belakang, sistemnya seperti bolt action, pakai sebuah baut ditarik, dimasukin peluru, terusnya ditutup, dan di dalam mekanisme tersebut ada jarum yang digunakan untuk menembak, untuk memantik. Nah, dari breech loading ini juga dikembangkan sistem yang sama untuk artileri, akan tetapi berbeda. Mungkin dengan belakang yang bisa dikasih hinge atau kita bisa bilang pintu untuk masuk peluru dan juga primer, terus ditembak. Walau terkadang harus memakai ramrod tetap untuk zaman Victoria, artileri zaman Victoria tepatnya. Repeating rifle pada awalnya tentara dari berbagai negara seperti misalnya Prusia, Inggris, Prancis, dan Rusia menggunakan senjata-senjata single shot atau yang diisi hanya dengan satu peluru di chamber senapan mereka. Jadi setiap mereka menembak harus mereka reload atau isi ulang. Seperti contohnya untuk Inggris Martini Henry, untuk Prancis Chassepot yang diganti oleh Gras rifle. Lalu untuk Jerman sendiri ada senapan Dreyse yang digantikan dengan senapan Mauser M1871 atau M7 Ein kita bisa bilang. Dan juga untuk Rusia mereka menggunakan senapan Krinka yang digantikan oleh senapan Berdan pada tahun 1880. Nah kemudian ada juga seperti yang tadi disebutkan atau mungkin kelak disebutkan, yaitu powder bee atau smokeless powder yang kebetulan sekali beriringan dengan penemuan senjata-senjata repeating ini. Senjata repeating ini sebenarnya sudah ditemukan sebelum itu, bahkan dari tahun 1600-an kita bisa bilang sudah ditemukan. Seperti contohnya senapan Kaltov yang ditemukan oleh orang-orang Denmark. Jadi ya harusnya musket yang harusnya isi dari depan, ini bisa isi dari belakang dan kapasitasnya juga tidak main-main, yakni 16 peluru, 16 butir per senapan. Jadi untuk mengisinya itu ya mereka harus menembak 16 kali baru mereka bisa mengisi. Akan tetapi upgrade ini pun mulai terlihat realistis atau dapat dilakukan secara mass produce atau seperti kita tahu untuk tentara secara massal. Seperti misalnya kita lihat mekanisme senapan Lebel yang menggunakan mekanisme tube. Jadi kayak kita bisa bilang di bawah senapan tersebut ada kayak tube atau juga apa yang kita bisa bilang tuh sebagai pipa yang akan diisikan peluru sekitar 8 butir atau 5 butir tergantung modelnya, atau juga kita bisa isi seperti misalnya sistem clip atau magazen di mana sebuah senapan memiliki kayak seperti box yang akan berisi sekitar 5-10 peluru pada zaman itu, yang tentu saja untuk feeding sistemnya itu atau memasukkan peluru ke chambernya itu
ya harus dikokang dan juga pakai per agar peluru tersebut naik ke chamber. Nah, senapan-senapan repeater ini mulai terlihat dipakai oleh tentara Swiss pertama kali, yaitu senapan Vetterli pada tahun 1869, jauh sebelum negara-negara Eropa lainnya mengadopsi senapan-senapan repeating ini. Jadi hanya Swiss yang tentaranya bisa menembak lalu menembak, tidak harus mengambil amunisi dari kantong amunisi mereka. Selain dari sistem-sistem persenjataan itu, selain dari breech loading mechanism yang telah ditemukan untuk senapan, pistol maupun meriam itu, tentu saja tentara-tentara juga, ya tentu saja biro penemuan senjatanya, menemukan sebuah sistem baru pada bahan pembakar peluru mereka, yakni smokeless powder yang menggantikan black powder. Maksudnya apa black powder? Ya tentu saja bubuk mesiu yang tadi disebutkan sebelumnya. Dan smokeless powder sendiri merupakan bubuk mesiu yang pembakarannya jauh lebih bersih, jadi tidak akan menimbulkan asap dan juga bahan-bahan korosif yang akan mengkaratkan laras yang ada di senapan. Dan juga smokeless powder ini juga kebetulan sekali sangatlah efektif dengan pembakarannya itu. Maka dari itu peluru yang dilontarkan oleh smokeless powder ini sendiri jauh lebih cepat dibandingkan black powder. Sekarang kita beralih ke Perang Dunia I. Perang ini merupakan puncak hasil dari perkembangan teknologi yang sangat pesat di seluruh Eropa sebab revolusi industri di abad ke-19. Waktu awal abad ke-20 tersebut juga merupakan masa damai terpanjang setelah Perang Eropa yang besar terakhir, Perang Napoleon. Teknologi senjata telah berkembang dengan artileri yang lebih kuat. Senapan aksi baut, bolt action, menjadi senjata pilihan bagi para prajurit, lebih akurat dan dengan pengisian ulang yang lebih cepat. Alasan Perang Dunia I mulai sebenarnya tidak terlalu penting. Setelah sekian lama masa damai, bangsa-bangsa di Eropa ingin menguji coba senjata-senjata baru mereka seperti mainan dalam sebuah perang kompetisi dominasi dan kekuatan di benua tersebut. Ketika perang dimulai, rakyat di negara yang terlibat benar-benar bersemangat untuk bertarung, membayangkan petualangan dan perjuangan bagi bangsanya. Perang Dunia I menjadi perang yang membuat orang sangat benci perang, karena skala kehancuran dan kerusakan tidak seperti perang sebelumnya. Pertempuran yang berlangsung berbulan-bulan, hasilnya ratusan ribu prajurit mati dengan sedikit perubahan dalam perolehan teritorial. Tekanan mental yang merusak para prajurit dari semua kematian dan kehancuran membuat mereka mengembangkan efek seperti PTSD atau apa yang mereka sebut pada saat itu shell shock. Perang ini dilakukan melalui perang parit. Prajurit dari masing-masing negara akan menggali parit di seberang satu sama lain dengan tanah yang diperebutkan di antaranya. Prajurit akan bertempur dan hidup di parit-parit berlumpur yang kotor ini. Perang ini juga merupakan perang pertama yang menggunakan banyak kendaraan. Mobil, kereta api, pesawat biplane, balon udara Zeppelin, dan tank-tank pertama. Teknologi juga berkembang dalam bidang komunikasi. Dalam karyanya tahun 1832, On War atau Vom Krieg, Karl von Clausewitz mengatakan bahwa karena informasi dalam perang belum pasti, para jenderal harus menahan diri untuk tidak terlalu mendetail dalam rencana mereka karena sesuatu yang tidak diketahui di medan perang dapat mengacaukan rencana tersebut. Dia menyebut ketidakpastian ini sebagai kabut perang atau fog of war, Nebel des Krieges. Di Perang Dunia I, dengan teknologi komunikasi yang lebih maju seperti radio dan telegram, jenderal bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat tentang pertempuran dan merencanakan respons secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Perang Dunia Kedua dan munculnya beberapa strategi dan taktik baru yang digunakan. Yang pertama yaitu mechanized warfare.
Strategi ini berawal dari teori Tukhachevsky yang dikembangkan oleh Mikhail Tukhachevsky selama Perang Saudara-Rusia. Taktik ini berawal dari adanya mobile warfare yang mengutamakan pergerakan cepat dan konsentrasi pasukan untuk mengepung musuh. Pada Perang Dunia Kedua, strategi mobile warfare berkembang menjadi mechanized warfare dengan adanya penggunaan APC atau kendaraan tempur angkut personel. APC memungkinkan pengangkutan infanteri dengan aman dan cepat sehingga meningkatkan mobilitas dan respons di medan pertempuran. Kendaraan ini sangat cocok untuk digunakan dengan taktik Blitzkrieg yang diterapkan oleh Jerman. Taktik selanjutnya yaitu Combined Arms. Taktik ini menggabungkan pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri. Penggunaan taktik ini biasanya dalam suatu penyerangan, artileri akan menembak ke posisi musuh terlebih dahulu untuk melumpuhkan pertahanan musuh. Baru setelah itu, pasukan infanteri dan kavaleri akan bergerak secara bersamaan untuk menyerang posisi musuh secara langsung. Dan yang terakhir adalah munculnya senapan serbu di Perang Dunia Kedua. Senjata ini digunakan di akhir Perang Dunia Kedua oleh Jerman dan terus berkembang dan digunakan sampai saat ini. Pembahasan yang terakhir adalah irregular warfare. Strategi ini sebenarnya sudah ada sejak era kuno, namun semakin marak digunakan sejak Perang Vietnam dan belakangan ini di Irak dan Afghanistan. Irregular warfare ini melibatkan beberapa taktik, seperti perang gerilya, hit and run, asymmetric warfare, yaitu memanfaatkan kelemahan musuh seperti penyergapan pada jalur logistik, dan juga penggunaan IED atau Improvised Explosive Device, yang marak digunakan di Irak dan Afghanistan oleh kelompok militan seperti Al-Qaeda dan Taliban. Selain IED, taktik lain yang digunakan oleh Al-Qaeda dan Taliban yaitu operasi terdesentralisasi dan sel-sel independen, sehingga jika ada satu jaringan yang berhasil dilumpuhkan, maka tidak akan berdampak pada jaringan lainnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan drone dan misil jelajah dalam targeted strike. Biasanya digunakan untuk melumpuhkan sasaran bernilai tinggi atau high value targets. Sebagai contoh, pasukan AS melakukan targeted strike dengan drone atau misil untuk mengeliminasi pemimpin kelompok seperti Taliban atau Al-Qaeda. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.